Gimana sih kalau pengen kaya, ini jual-jual ayat-ayat Al-Quran. Di hotel tuh di blokade semua. Ya memang ulah dari mereka yang nggak suka. Ada suatu media yang terkenal, saya nggak sebutkan namanya, membuat narasi. Gus Idris seusai ceramah ditembak orang tak dikenal. Ini loh, orang yang gancet, ini orang yang tidak menikah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Abdul Muntolib di program APM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Kali ini saya berada di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Kita tahu di desa ini ada salah satu ustadz yang sangat fenomenal, sangat terkenal, dan sekaligus kalau boleh saya katakan YouTuber dengan subscribe 1.500.000, luar biasa. Mungkin penasaran siapakah Ustadz muda ini? Saya kenalkan yang terkenal dengan nama Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gus, terima kasih saya dikasih kesempatan waktu. Amin. Jadi ini sekaligus untuk menjawab banyak pertanyaan ke kami tentang siapa sih sebenarnya sosok Gus Idris, kok seolah-olah tiba-tiba muncul dan menggegerkan jagat Indonesia dengan ilmu supranatural. Benar kan? Ilmu supranatural istilahnya. Spiritual. Atau spiritual gitu ya. Gus, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya misi awal Gus Idris bikin konten-konten di YouTube yang boleh saya bilang kadang wah ini dramatis ini. Nah, pertanyaan orang itu kan ini beneran apa settingan sih misalnya gitu. Gimana Gus, jelaskan Gus? Berawal dari pandemi ini ya, kita mendirikan sebuah channel YouTube karena yang digemari pemuda-pemuda ini kan lewat media sosial sekarang ini. Ya. Semenjak pandemi ini kan banyak mereka yang selama ini pengangguran gitu kan. Daripada mereka nonton yang negatif, mereka joget-joget dan lain sebagainya, kita makanya menyajikan sebuah konten-konten yang ada nilai keagamaan. Oke. Unsur keagamaan. Apa sih caranya mengemasnya supaya pemuda-pemuda ini suka dan masyarakat Indonesia ini suka? Ya makanya kita bumbui dengan spiritual. Karena rata-rata hasil riset kami itu mereka orang Indonesia ini cenderung banget ke hal-hal yang mistis gitu. Namun setiap video kita sisipi nilai-nilai dakwah. Karena tujuan kita, misi kita itu memang dakwah. Sebelum pandemi pun kita sudah berdakwah gitu ya. Semenjak pandemi ini kan nggak boleh kerumunan, akhirnya kita gimana sih caranya biar bisa terus berkarya dan berdakwah. Akhirnya kita dirikan channel YouTube tersebut atas ide dan saran-saran dari santri-santri. Baik. Begitu. Gus, kalau kaitannya dengan dakwah dan yang mengangkat nilai mistis itu sebenarnya di sinetron kan sudah banyak, misalnya Azab Dalam Kubur apa. Itu terinspirasi itu atau seperti apa Gus? Ya sebagian besar terinspirasi dari kuasa ilahi, misteri ilahi seperti itu. Dan kita juga mengkaji juga, mempelajari juga, mendalami juga unsur-unsur seperti kayak adab-adab seperti itu, terus santet. Apa sih santet itu? Kalau kita kaji juga itu kita sajikan seperti kayak film, seperti kayak ada dramatisir juga kan, orang suka nonton yang ngeri-ngeri gitu kan. Dan nanti di akhir ending cerita itu kita kasih motivasi bahwa masyarakat Indonesia jangan takut terkontaminasi di pikirannya itu kan doktrin. Biasanya santet itu kan ngeri kan gitu kan ya. Dengan dukun, mereka juga sering datang ke dukun, kepingin kaya, biasanya lewat jalur pintas. Nah, itu yang harus kita arahkan mereka. Tapi gitu. Sebenarnya Gus Idris ini memang bisa nggak sih untuk melawan santet itu, benar-benar bisa ya? Ya semenjak kita mempelajari YouTube itu sebelumnya kita sudah memang menekuni di dunia itu, mempelajari di dunia. Artinya secara real Gus Idris memang mampu ya, bukan sekedar di YouTube saja kan istilahnya. Ya kalau mampu nggak tahu ya, yang penting kita sudah mempelajari kan gitu. Ya. Metafisika, mempelajari. Jadi menarik ya, saya terakhir lihat itu melawan santet iblis ular, nah itu kayak begitu.
Ya, terlepas ini seperti apa, ya memang dari sisi tontonan menarik itu memang. Tapi nilai dakwah yang diambil Gus Idris apa di situ? Yang disiarkan Gus Idris apa? Di situ kita selalu di dalam akhir video selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat ini sekadang sering terjebak ke dalam dunia. Dalam arti kepingin kaya, kepingin cepet kan gitu kan ya. Kaya. Datanglah ke hal-hal yang keluar dari syariat, contohnya dukun-dukun. Nah ini yang harus kita doktrin supaya dijauhi itu. Gimana sih kalau pengen kaya ya sesuai syariat, sholat duha lah, sholat fajar lah, seperti itu kan kita. Kasih amalan-amalan apalah yang penting tidak keluar dari syariat, karena apa yang kasih kaya itu bukan setan, bukan iblis, tapi yang kasih kaya itu adalah Allah. Ya. Sisipan nilai dakwanya di situ ya. Gus Idris informasinya hufat ya Gus. 30 juz. Insya Allah, insya gitu. Allah. Cuman kita masih ya di sini juga banyak yang santri-santri yang bersetoran di sini hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Mereka juga ada yang sudah 18 juz, ada yang dapat masih 5 juz, ada yang 10 juz. Ini alhamdulillah. Gitu antara ilmu tahfidz Quran. Mohon maaf kalau ini kurang pas ya. Jadi antara melawan setan, apa namanya, santet itu tidak bertentangan ya Gus dengan keilmuan Gus Idris dengan hafalan Quran, kemudian melawan santet, dan sebenarnya tidak ada bertentangan ya, memang segaris ya. Atau memang Gus Idris memang faknya memang pelajari Al-Quran yang khusus kaitannya dengan ilmu-ilmu gaib gitu atau? Enggak sih, kita memang awalnya dulu orang tua itu kepingin punya putra yang hafal Al-Quran. Awal dari situ, ketika lulus dari SD sini kita sudah mulai masuk ke pesantren tahfidz. Dari situ awalnya. Cuman kalau masalah ilmu apa itu namanya yang di YouTube itu ya, melawan dukun santet, ya kita juga mendoktrin kepada masyarakat supaya apa? Kalau kamu merasa diganggu oleh sihir, nah sihir itu kan sudah ada zaman Rasulullah. Disitulah kamu harus baca Al-Quran, karena nggak ada yang bisa menandingi mukjizat daripada Al-Quran. Yang kita sisipi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama ru'yah syar'i. Cuman terkadang ya maaf, terkadang ya namanya YouTuber ya, kadang ada yang komen positif, ada yang komen negatif. Ini jual-jual ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi dan seperti itu. Ya itu sudah resiko kita lah. Yang penting kita menyampaikan kebenaran bahwa santet itu sebenarnya akan mudah dikalahkan kalau dalam diri kita benteng keimanan baca Al-Quran. Ya, untuk menjawab kritikan atau masukan itu tadi gimana Gus? Wah ini kayaknya jual ayat Al-Quran saja ini, gimana saya menjawabnya? Sebenarnya mereka yang betul-betul ingin membangun, kritik yang ingin membangun kita ya, kita jadikan evaluasi ya. Kalau itu baik ya, yang buruk kita jadikan evaluasi supaya kita lebih baik. Yang sudah baik kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Ya, karena kan di dunia YouTube itu tidak semua orang paham dengan apa yang dimaksudkan. Ya, Gus, ini kan kalau saya bayangkan ya, itu banyak tukang-tukang santet yang tersinggung mungkin dengan kontennya Gus Idris. Pernah nggak ada yang komplain atau protes atau menantang yang sesungguhnya? Gitu? Pernah ya, waktu kita tur ke Banyuwangi, itu kan kita juga ada subscriber yang nemuin kita itu jumlahnya banyak sekali. Hampir 1.000 orang waktu itu. Waktu itu kita mau nginep di sebuah hotel. Di hotel itu di blokade semua. Nggak boleh kita. Ada videonya masih ada saya upload di Tidak boleh masuk hotel? Tidak boleh. Kita sewa hotel ini nggak boleh. Sewa hotel itu nggak boleh seluruh Banyuwangi itu. Akhirnya kita tidur di pondok pesantren. Ada salah satu kiai teman kita diistirahatkan semua tim di situ. Dan ternyata hasil riset itu kita ngumpulkan data-data tersebut. Ternyata dari orang-orang yang nggak suka, terutama dari dukun-dukun santet gitu. Itu waktu nantang dukun santet Banyuwangi memang Gus Idris ke Banyuwangi ya, di hutan saya lihat itu. Iya ke Banyuwangi kita waktu itu memang. Termasuk ada salah satu dukun santet yang dia di bawah pohon itu bukan ya Kleti ya, yang di bawah pohon sedang bersemedi itu sama Gus Idris sajian itu diobrak-abrik itu di Banyuwangi gitu memang ya. Ya itu syuting kita di Banyuwangi. Jadi artinya kan memang sudah ada yang merasa terganggu lah, terusik lah dengan Gus Idris. Dengan nonton video itulah, mereka yang berprofesi sebagai itu mungkin tersinggung atau bagaimana gitu. Yang lain ada yang sampai kirim misalnya, kirim sesuatu yang
metafisika gitu Metafisika ya. Ya gitu ya. banyak, sering terjadi itu tiba-tiba di kamar itu, ini bukan settingan kalau itu betul-betul real. Tiba-tiba di kamar itu banyak kayak binatang-binatang apa ya? Apa kan bahasa Indonesia itu yang set itu? Oh iya iya. Iya. Itu banyak sekali di kasur tiba-tiba. Wih. Itu kan ada itu istri sama anak sama santu itu saksinya juga. Oh. Ya sering lah kita terjadi tiba-tiba apa kaca itu pecah, itu sering terjadi ya. Kalau kita secara metafisika memang ada gesekan antara negatif dan positif itu tadi. Dan itu bagi Gus Idris sesuatu yang biasa dan risiko itu sudah dipertimbangkan ya. Sudah kita pertimbangkan. Oke. Nah, termasuk menantang itu itu sebenarnya niatnya menantang betulan atau apalagi di Banyuwangi loh waktu itu. Iya ya sudah betulan. Kalau misalnya dia datang itu ya Yang kita hadapi. ada betul ya. Kita hadapi. Itu banyak, itu ada videonya juga, itu waktu itu bukan skenario, waktu kita pengobatan di sebuah masjid, tiba-tiba masjid itu apa atap apa itu kacanya jatuh hampir kanu pasien itu hampir jatuhin pasien. Itu mungkin ya memang ulah dari mereka yang nggak suka. Karena kita tahu itu di Banyuwangi maaf ya. Banyak sekali yang profilnya seperti itu. Bahkan hampir setiap rumah ada suatu kampung di situ. Oke. Gus Idris itu ilmu gitu turunan dari orang tua, keluarga atau gimana itu? Ya dari orang tua kita pernah riyadhah, dapat ijazah dari orang tua, yang sebagian juga kita belajar sendiri dari kita mondok itu pesantren. Oke. Jadi ya memang ada beberapa sih yang kayak Gus Idris ini ya, jadi ilmu supranatural atau apa itu. Tapi ya juga sama, dia harus menghadapi lawan yang merasa tersinggung itu. Yang paling parah resiko dari Gus Idris itu apa, Gus? Yang selain apa namanya ya kiriman santet atau mungkin orangnya fisik ke sini nantang secara fisik itu ada, Gus? Kalau ke sini alhamdulillah masih belum ada. Waktu dulu itu ke hotel kita sering tur itu pernah kita datengin juga. Cuman nggak sempat kita mediakan, nggak sempat kita live karena terus terang ya kalau kita di YouTube itu sebenarnya kan sudah ditata, paham ya? Sudah ditata jadi biar nggak salah gitu lah. Kalau yang di belakang layar yang betul-betul terjadi itu kita nggak sempat untuk nyiapin kamera, nggak sempat. Itu sering terjadi gitu. Kita didatengin, nggak usah kamu bikin video-video kayak gitu. Biarlah orang cari makan sendiri sering. Oh iya. Berarti memang banyak yang merasa terganggu dengan itu ya, Gus ya? Iya banyak. Oke. Gus, apa namanya? Ini ngomong yang lagi ramai juga, Gus Idris apapun kan masih jadi sorotan publik, Gus ya. Terkait dengan yang video penembakan, Gus. Itu dulu di luar skenario atau tidak tahu dampak dari video yang muncul itu, Gus? Ya, sebenarnya begini, waktu itu kan kita kasih judul itu kan Nyironggeng, pemburuan Nyironggeng kan di situ ya. Lah di akhir-akhir video itu tiba-tiba kan terdengar suara seperti letusan. Nah, seperti itu. Akhirnya ada yang memotong video itu. Bahkan ada suatu media yang terkenal, saya nggak sebutkan namanya, tinggal ketik di Google aja. Itu membuat narasi Gus Idris seusai ceramah ditembak orang tak dikenal. Sampai segitunya, ya. Sampai segitunya dipotong video tersebut, disebarkan, diviralkan seperti itu. Lah kalau di video saya yang durasi 40 menit lebih berapa itu saya lupa ya. Itu video saya yang asli. Itu pemburuan Nyironggeng. Pemburuan Nyironggeng gitu. Pemburuan Nyironggeng, kemudian ada letusan. Itu letusan apa, Gus? Letusan, saya kan klarifikasinya letusan gaib situ. Bagian dari settingan skenario atau? Iya, bagian dari YouTube. Skenario. Dari tim kita. Nah, berarti antara video letusan itu dengan yang Gus Idris tertembak muncul darah itu sudah beda video itu atau apa? Satu video, cuman dipotong sama orang gitu loh. Sama orang dipotong, diberilah narasi, diviralkan seakan-akan saya tertembak seusai ceramah. Sebenarnya itu kan video hiburan, video Nyironggeng itu. Seperti itu, ceritanya seperti itu sampai saat inilah. Kok bisa sampai dilaporkan dan sampai tersangka, Gus? Padahal kalau penjelasannya kayak begitu kan artinya jelas gitu. Gimana? Ya wallahu alam ya, kita nggak tahu. Yang penting kita sebagai warga negara yang baik, ketika kita dipanggil oleh beliau yang berwajib ya kita datang, itu aja. Kita sampaikan apa adanya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu aja. Dan video juga sudah diserahkan ke polisian, Gus. Kepolisian, klarifikasi juga sudah kita.
Oke. Cuman ya banyak media-media online itu yang memelintir di situ. Oh gitu. Jadi ya ini saya klarifikasi juga di media ini ya, bahwa itu adalah pemburuan Nyi Ronggeng sebenarnya. Dan video saya itu dipotong, dibelilah narasi seakan ulama dari ceramah tertembak. Oke. Gitu. Sudah ketemu yang motong itu? Sudah tabayun atau apa yang motong? Nggak ketemu, Oh. nggak ketemu. Ya, kalau melihat persoalan itu, Gus, Ya. itu Gus Idris merasa Dolimi. terzolimi atau terkriminalisasi atau melihat seperti apa, Gus? Kalau lihat itu tadi kan sudah jelas. Ya, kita sebagai warga yang baik, warga Nahdliyin yang baik ya. Ya kita walaupun kita nggak merasa salah, kita tetap minta maaf ya. Mungkin dengan kita minta maaf itulah orang-orang yang nggak suka dengan kepada kita bisa harapan kita bisa islah, bisa tabayun. Segala permasalahan itu pasti ada solusinya kalau kita omongkan baik-baik. Yang penting saya nggak ada niat, gitu Oke. kan. Ketika membuat video tersebut nggak ada niat. Kecuali saya, mengaku setelah ada klarifikasi mengaku bahwa itu adalah berita yang nyata, saya betul-betul ditembak orang. Nah itu kan ada niat. Tapi di situ kan kita klarifikasi Ya, bahwa itu adalah judulnya film Perburuan Nyi Nyi Ronggeng. Ronggeng. Kira-kira seperti itu. Ya. Pemirsa itu beritahu lah. Ya. Jadi memang itu menghebohkan, Gus, semua dan runtutan dalam video itu memang cukup halus gitu. Seolah-olah tidak ada settingan benar-benar tertembak itu. Wah, hebat ini aku bilang begitu. Ternyata ya itu tadi yang terjadi. Gus, ini belum tuntas yang kemarin yang kaitannya penembakan, kemudian muncul kemarin sempat rame yang Ganjar. ganjet. Itu juga sebenarnya seperti apa sih awalnya itu ceritanya, Gus? Ya kita membuat Ganjar itu kan kita juga ada tim. Jadi tim kita itu kan banyak. Jadi ada sutradaranya, ada narator, itu ada aktornya, ada dan sebagainya itu ada. Di dalam video tersebut ini kita memberikan edukasi yang mana ini jarang diungkap, ya jarang diungkap kepada halayak publik. Karena ini sering terjadi. Kasihan anak-anak bangsa kita, pemuda-pemudi kita ini yang terjebak dalam zinanya, terjebak dalam mabuknya dan terjebak dalam maksiatnya. Makanya kita mengangkat tema Ganjet. Ganjet ini kan sering terjadi di desa-desa, di keramat-keramat, tempat-tempat keramat kan gitu kan. Biasanya, ya kan pasti tahu lah ya. Ya. Nah itu kita angkat di sebuah film Ganjet tersebut supaya apa? Mereka yang menonton itu takut. Oh ini loh orang yang ganjet ini orang yang tidak menikah, di luar nikah. Nah, gitu. Supaya mereka itu tidak seenggen-enggen tiba-tiba di hotel lah atau di tempat-tempat keramat lah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama. Itu tujuan kita. Oke. Tujuan kita. Dan itu juga kita selipi dakwah, nilai-nilai dakwah. Sempat ada perdebatan antara santri kan, adu argumen, adu dalil di situ. Ada yang harus dirajam gitu ya. Itu hanya pemanis saja, Pak, supaya orang nonton itu ya tugas kreator lah seperti itu ya. Seorang kreator YouTube itu harus bisa imajinasinya menghenta-henta dari awal sampai akhir tuh gimana caranya penonton itu enggak skip. Nah, itu tugas kita di situ. Oke. Dan itu sisi lain memang dari positifnya itu tadi ya. Dari sisi lain ketika ditampilkan foto atau video perempuan dan lelaki di ranjang itu. Itu kan sebenarnya enggak telanjang. Gitu itu enggak telanjang. Itu ada kaosnya, ada celananya, bahkan ada bantalnya. Oh sudah diantisipasi begitu ya? Antisipasi dan kita pun tahulah batasan-batasan. Kita pesen sama agent. Tadi kita datang tinggal main aja Pak. Agent siapkan ini suami istri. Itu penekanan dari saya. Penekanan dari saya lewat asisten lah yang saya ngurus film itu tersebut kita ketika mau project. Dan itu sudah disampaikan. Andaikan itu bukan suami istri ya kita nggak tahu. Yang kita mau sudah suami istri. Kita datang tinggal main. Itu aja Pak. Ya. Nah kalau menurut saya batasan mana kalau itu dinilai pornografi? Kan sudah ada itu Pak ya perundang-undangan yang tentang pornografi. Yang dimaksud pornografi itu kan kalau jika laki-laki kelihatan alat kelaminnya, perempuan payudaranya maaf kelihatan vaginanya itu baru pornografi. Ya, sedangkan di situ kan kita ada kaos, ada celana, ada bantal, baru kita tutup selimut. Ya. Artinya batasan-batasan itu sudah diantisipasi sebelumnya ya. Tapi kalau ini kan tidak sampai ada laporan ya, hanya rame di publik Alhamdulillah. saja. Mudah-mudahan. Ya. Jadi menarik sekali Gus. Ini salah satu cara dakwah yang agak berbeda menurut saya.
Tetapi memang banyak, tentu risikonya memang pro dan kontra itu pastilah. Gus Idris menghadapi pro kontra yang terutama yang kontra itu seperti apa? Santai saja atau Ya kita selu aja. selu aja ya Gus ya. Yang penting kita tidak melanggar hukum, kita nggak melanggar syariat, ya kita selu aja sih. Kecuali kita merasa betul-betul kita melakukan kesalahan, ya kita panik lah. Kalau kita nggak merasa bersalah, ngapain kita panikan, gitu aja, santai aja, selu aja. Ketika ada orang yang ibaratnya ingin menjatuhkan kita, ya lebih baik klarifikasi lah, lebih baik tabayun lah, kita umat Islam lebih baik islah lah, gitu. Gitu aja, Pak. Dari organisasi tertentu sudah pernah ngajak ngomong tabayun sebelum masuk ranah hukum ketika yang penembakan itu, atau Gus Idris yang klarifikasi ke selama ini video-video yang kita sajikan kontroversi itu mereka nggak mau tabayun ke kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mereka nggak ada yang tabayun ke kita, tiba-tiba mereka melapor, tiba-tiba mereka begini begitu kan, seperti itu. Kalau kita siap, kalau apa klarifikasi kan enak, islah kan enak. Kalau kita ada salah ya dinasehatin. Ini nggak ada yang datang ke kita untuk islah, untuk tabayun, itu nggak ada, Pak. Oke. Belum ada. Ya. Harapan kita itu ada lah. Kita tunggu itu. Gus Idris ini backgroundnya memang NU kan. Saya sempat lihat di videonya tuh, wah punya kartu anu juga. Ya dari kecil kan kita dilahirkan dari warga Nahdliyin. Oh gitu ya Gus ya. Abah saya kan ketua PAJ Ansor 2 periode juga. Oh. Selain Gus Idris, di dalam video-video itu kan nyonya atau penyanyi juga dilibatkan. Itu juga memang sudah dilatih atau kan di video kan kayaknya sudah natural begitu? Kita nggak pernah latihan, Pak. Oh gitu ya? Ya alhamdulillah lah, apa ya, mungkin bakat kali ya. Bakat alami. Jadi sombong. Nggak pernah kita latihan briefing, itu nggak pernah. Bahkan ada yang mengusulkan itu dari teman-teman tim itu, gimana kalau kita itu ganti sutradara ini, kasih kayak resmi gitu, ada tulisan naskah, nggak pernah. Ya, natural aja, kamu nanti ya. jadi ini enggak. Langsung gitu. Ya. Gus, gara-gara beberapa video ini sampai artis-artis juga, Gus itu sempat ke Barbie Kumalasari. Iya, pernah. Kalau itu memang sakit betul Gus ya? Iya, ada yang betul sakit, ada yang memang beliau ngajak collab gitu. Oke, gitu ya. Ini kan jelas akhirnya saya ada artis yang sakit sampai kena santet. Nah ini asli bener kan sudah terjawab ini. Ya, sebenarnya dari cara siar Gus Idris ini memberikan dampak yang cukup besar, sudah nyata atau seperti apa Gus ya? Terutama anak muda Gus ini Gus. Ya begini, terutama anak kecil dulu ya. Anak kecil ya. Anak kecil ini banyak yang ngefans dengan Gus Idris dengan sholawatnya ini. Di musola-musola dulunya nggak kenal dengan namanya sholawat Tobibiyah, sekarang berkumandang di musola-musola mereka anak kecil-kecil pakai sholawat Tobibiyah. Terus di kalangan pemuda-pemuda yang dulunya itu mereka terjebak dalam hal-hal mistis, hal-hal gaib. Setelah melihat kita itu mereka jadi rajin ngaji, menjalankan syariat, habis sholawat. Jadi kita doktrin itu mereka itu gak ada yang lebih ampuh lah kecuali Al-Quran dan sholawat. Al-Quran sholawat. Gus, di channel saya biar ada auranya juga nanti nyoba sholawat Tobibi itu saya gimana Gus? Sedikit aja Gus mungkin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan salawat penyembuh. Jadi kita tanamkan sama mereka, kalau sakit ini lo baca ini. Tobibi itu kan penyembuh, biqolbi penyakit hati, hasud, iri, dengki, sombong, wajah sadi penyakit jasad ya mungkin ambeien, seperti stroke dan lain sebagainya. Waruhi penyakit roh mungkin kena santet atau apa, itu kita tanamkan dengan bacaan itu. Alhamdulillah mereka setelah
melihat tayangan-tayangan kita yang dulunya nggak kenal sholat tobibiyah, alhamdulillah berkumandang, bahkan di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, mereka jadi hafal, di daerah-daerah Sunda, di Sulawesi. Jadi sekarang menggema sholawat itu di musola-musola. Jadi disitulah dinilai mengalir pahala kepada kita, kebanggaan juga kepada kita. Yang ngarang siapa Gus itu? Kalau yang ngarang kita nggak tahu ya, kalau ngarang sudah ada ulama-ulama kan dulu ya. ya, cuman kan belum diviralkan. Belum ya, betul ya. Ya, Gus, apa namanya kaitannya dengan ini, Gus? Tadi yang anak-anak muda itu, kalau selama ini kan penggemarnya kan menggemari artis-artis yang kayak begitu. Sekarang beralih ke ustadz-ustadz yang muda, ada mungkin Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Gus Bah. Ini fenomena ini Gus Idris memandangnya seperti apa, Gus? Ya, mereka mencintai ulama itu ya sah-sah saja sih ya, daripada mencintai, mereka mengidolakan artis-artis yang mengumbar auratnya, mereka mengidolakan artis-artis yang mana membuat mereka itu lupa daripada bermunajat kepada Allah. Ya lebih baik mereka mengidolakan ustadz-ustadz yang mengajak mereka ke dalam kebaikan agama. Ya, artinya dengan keberadaan media sosial khususnya YouTube ini menjadi media yang sangat cepat ya untuk sangat cepat, nilai dakwah yang sangat cepat gitu. Sehingga itu yang membuat Gus Idris memanfaatkan atau menggunakan YouTube itu untuk dakwah itu ya. Iya, betul. Oke. Terutama di pandemi ini kita kan nggak bisa dakwah. Ya, bisa dakwah, misalnya dakwah dari wilayah ke wilayah nggak bisa, ya akhirnya kita manfaatkan media sosial. Ya, artinya dengan 1.500.000 subscriber Gus Idris bisa mendakwahkan apa saja yang di situ ya artinya. Ya, sesuka hati kan gitu. Ya. Artinya lebih luas lah lebih untuk lahan dakwahnya itu. Gus, harapan Gus Idris ke anak-anak muda seperti apa, Gus, sekarang dengan kondisi kayak begini, Gus? Apa yang khususnya untuk ini anak-anak muda calon penerus agama Islam lah? Ya, harapan kita pemuda-pemuda ini kan generasi penerus, subhanul yaum rijalu kan gitu. Harapan kita ini pemuda-pemuda yang akan datang ini, yang selama ini mereka itu kayak tidak ada artinya, kluntang-kluntung gitu ya, terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam narkobanya, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam narkotikanya. Di situ dengan hadirnya kiprah para dai-dai di situ membuat mereka itu jadi jadi mereka sibuk hari-harinya dengan nilai-nilai kebaikan. Mereka bisa hadir ke majelis-majelis maulid, mereka bisa hadir ke majelis-majelis zikir. Itu harapan kita. Jadi mereka yang nggak kenal sholawat itu bisa kenal sholawat, cinta dengan sholawat. Mereka yang dulunya itu mendengarkan musik-musik yang maaf ya, musik-musik barat, setelah kita lantunkan sholawat, mereka jadi hobi mendengarkan sholawat, lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Oke. Itu harapan kita seperti itu. Ya, baik sahabat APM Insight. Jadi ini tadi diskusi saya dengan Gus Idris. Anda semua mungkin bisa menilai seperti apa sebenarnya misi dari Gus Idris yang selama ini cukup terkenal lah istilahnya di dunia YouTube. Jadi silakan Anda nilai sendiri. Itulah tadi beberapa klarifikasi, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih Gus atas waktunya. Sehat selalu dan amin. Diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Sahabat IPM Insight, terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.